Sagov, ada Al-Haddar misalkan. Itu apakah sudah ada penelitian? Misalkan marga yang sama mempunyai haplogrup yang sama di Ba'alawi. Beberapa menunjukkan memang pola Perbedaan atau genetiknya sama di G, sama. mayoritas sama di G. Oke, berarti mereka G itu Kaukasus, tapi penyelidikan tentang migrasi, kemudian dari mana asal haplogrup G itu juga terus berkembang. 2 hari terakhir ini mungkin orang Indonesia yang selama ini mengikuti tentang polemik nasab Ba'alawi masih terkesima dengan penampilan Pak Guru Gembul yang secara tiba-tiba kemarin datang di Rabithah Alawiyah dan mengungkapkan banyak hal yang di situ jelas-jelas mewakili perasaan masyarakat Indonesia yang selama ini gelisah dengan adanya klan Ba'alawi atau para habaib dari Yaman yang mengaku sebagai cucu Nabi. Tapi terlepas dari semua itu, ternyata ada sebuah sesi yang sangat menarik dan mungkin agak tidak begitu diperhatikan dan mungkin juga bisa dikatakan luput dari perhatian publik, yakni sesi tentang pembahasan tes DNA. Dan menariknya, dalam sesi tes DNA tersebut pihak Ba'alawi bisa dikatakan kalah meskipun lawannya hanya kursi kosong. Kita simak bersama. Kenapa kemudian para habaib yang kita katakan ini itu masih menolak ya? tes DNA? Ada anggapan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, terlepas dari misalkan apakah kemudian isu DNA ini bisa tidak mampu untuk menjangkau sampai kepada Rasulullah SAW. Apakah kemudian Ba'alawi itu mau masuk dalam mau memeriksakan DNA-nya minimal 3 generasi atau 4 generasi biar terlihat semuanya. Ini kira-kira dari Indonesia ini haplogrupnya yang mana begitu? Apakah pernah dilakukan? Beberapa. Jadi itu adalah moderator ya yang menanyai salah seorang peserta dari pihak Rabithah Alawiyah yang bernama Aventador. Dan ini jawabannya soal DNA. Kalangan Ba'alawi ada yang melakukan secara mandiri, mereka melakukan uji DNA. Tapi belum ada misalnya kesepakatan misalnya Ba'alawi untuk semuanya uji DNA, belum ada kesepakatan seperti itu. Karena ini pun juga mau diinterpretasikan apa? Karena sampel dari Rasulullah sendiri nggak ada. Ya. Kalau ada, itu ada rambutnya. Ya. Siapa yang bisa memastikan bahwa rambut itu benar rambutnya Rasulullah? Jadi masih berkutat soal rambut Rasulullah sebagai sampel. Padahal faktanya dengan tes DNA tidak memerlukan hal seperti itu. Tes DNA itu adalah sesuatu hal yang sangat canggih yang tidak memerlukan data-data sebagaimana yang sering dimunculkan seolah-olah itu adalah syarat. Dan yang memunculkan adalah pihak Ba'alawi. Dan tentu saja syarat tersebut dimunculkan adalah agar orang itu tidak mungkin bisa melakukannya. Artinya jika Ba'alawi menyaratkan bahwa untuk tes DNA harus mengambil rambutnya Rasulullah, itu kan sesuatu hal yang sangat mustahil yang tidak mungkin akan dilakukan oleh orang yang waras. Kalau memang itu benar rambutnya Rasulullah, mungkin bisa dilihat DNA-nya. Tapi ini kan orang berhusnudon, ini rambutnya Rasulullah karena dianggap rambutnya Rasulullah, husnudon ya ada yang ditaruh di tempat yang mulia, orang bertabaruk ke sana. Tapi apakah itu pasti rambutnya Rasulullah juga nggak ada yang tahu. Kalau kemudian dilihat dari marga kabilahnya, misalkan ada Sagov, ada Al-Haddar misalkan, itu apakah sudah ada penelitian? Misalkan marga yang sama mempunyai haplogrup yang sama di Ba'alawi. Ya ini pertanyaan menarik nih ya. Menunjukkan memang ini pertanyaan yang sangat menarik. Bagaimana marga-marga tersebut soal tes DNA sudah ada yang melakukan atau belum dan hasilnya bagaimana? Pola perbedaan atau genetiknya sama di G, mayoritas sama di G. Ada yang sama C, di ada yang G. C ada. Ya ini ya sudah jelas ya, mayoritas sama di G. Terus katanya Aventador ada yang J1, tapi mayoritas G. Yang J1 itu siapa? Tapi jumlahnya nggak banyak, tapi kebanyakan memang Ya, rata-rata jumlahnya nggak banyak ya. Rata-rata di G semuanya. Rata-rata di G. Dan menunjukkan juga memang di Arab, terutama di Yaman, penduduk asli Yaman mayoritas C. Ba'alawi sebagai imigran. Nah, penduduk asli Yaman J. Dan Ba'alawi itu adalah imigran. Artinya Ba'alawi itu sebenarnya memang bukanlah penduduk asli Yaman. Jadi mereka dulu itu pendatang. Makanya kalau dikatakan orang Yaman itu berhaplogrup J, J1 atau J2, yaitu adalah penduduk Yaman yang asli, bukan yang imigran ini, bukan pendatang Ba'alawi ini. Dia itu konsisten di haplogrup yang berbeda dengan mayoritas penduduk Yaman. Secara sejarah sudah konformit bahwa mereka ada dengan DNA ini bahwa mereka adalah imigran.
Nah kemudian kalau seandainya oke berarti mereka G itu Kaukasus, tapi penyelidikan tentang migrasi kemudian dari mana asal haplogrup G itu juga terus berkembang, dan sejarah juga membuktikan bahwa Nabi Ibrahim sendiri asalnya dari Babylon. Dan itu sudah diidentifikasi ya? Iya, dan bagian dari Mustaribah. Justru. Jadi digeser-geser kayak gini ya. Padahal pertanyaannya itu cuma sepele ya. Kalau G itu tidak nyambung ke Kanjeng Nabi, bahkan ke Nabi Ibrahim saja tidak. Terus ini digeser bahwa Nabi Ibrahim itu dari Babylon. Berarti ini diambil haplogrupnya yang dari Babylon tadi. Padahal yang menjadi kata kunci adalah mereka ini nyambung tidak ke Kanjeng Nabi. Atau kalau tidak nyambung ke Kanjeng Nabi, nyambung tidak ke Nabi Ibrahim. Nah di situ saja sudah terbantahkan. Aneh seandainya haplogrup Sada itu sama dengan Arab Ariba justru. Apakah kemudian dari Bani Alawi ini memungkinkan, seperti tadi Dr. Zain mengatakan, sepertinya perlu ada gerakan misalkan untuk Bani Alawi mencatatkan DNA-nya agar kemudian ke depannya mungkin bisa terlacak dari sini begitu. Nah, ini setuju nih. Mungkin bisa juga kesepakatan keluarga, mungkin dari keluarga Asgaf, Alatos atau yang lain, kesepakatan keluarga. Mulai sekarang mereka mulai mendata DNA-nya, kemudian bergenerasi berikutnya generasi. Nah itu baru bisa rapi. Baik. Tapi tidak takut kan ya Pak Alawi? Nah, buat apa takut? Iya, itu kata kunci yang penting seperti kita sama sekali nggak takut. Kita bahkan dari kalangan Pak Alawi ada yang ilmuwan DNA juga, seperti Dr. Habib, dan banyak lagi sebenarnya yang mereka itu nggak tampil di publik, dan mereka juga pakar di bidang DNA. Baik. Jadi kan kalau kita melihat komentarnya para Ba'alwi itu kan rancau ya. Di sini si pembela Ba'alwi ini bilang Ba'alwi atau Habaib tidak takut DNA. Terus dulu beberapa tahun yang lalu Rizik Syihab mengatakan kalau ada orang mengaku Habib harusnya dites DNA agar terbukti dia seorang Habib atau bukan. Kemudian di pihak lain menantunya yakni Hanif Al-Atos mengatakan kalau tes DNA itu haram jika tujuannya hanya untuk urusan nasab. Nah ini bagaimana ini? Ternyata sesama klan Ba'alwi saja sudah tidak kompak. Salah satu kesuksesan para pembatal nasab ini kan mereka itu berhasil meneror yang di rumah untuk mereka itu takut tampil di publik. Setidaknya mungkin dari pihak ilmuannya sendiri mau aja, tapi dari keluarganya jangan nanti kamu dibunuh karakternya atau dicaci maki di media. Kadang anaknya nggak bisa lihat orang tuanya dimaki-maki di medsos. Baik, salah satu kesuksesan mereka meneror itu. Terima kasih Saudara Muhammad Asegaf, dan ini cukup komprehensif ya, cukup holistik biar kawan-kawan kemudian bisa memahami isu ini. Hanya saja sekali lagi, ini tidak ada data pembanding. Data material pembanding tidak ada. Akhirnya saya juga tidak bisa berkesimpulan apakah kemudian yang disampaikan oleh Saudara Muhammad Asegaf ini tepat dan sesuai dengan kajian-kajian ilmiah yang ada. Tapi dari tadi data material. Jadi bisa kita lihat sendiri ya bagaimana proses debat ilmiah dengan kursi kosong. Hanya melawan kursi kosong yang dimoderatori oleh seseorang dari klan Ba'alwi. Ternyata pihak Ba'alwi sudah kebingungan untuk memberikan hujah atau memberikan dalil bahwa berdasar tes DNA mereka tersambung kepada Kanjeng Nabi. Pembahasannya atau jawabannya ya cuma ngalor ngidul seperti itu. Intinya mereka tidak mau berterus terang. Padahal kalau kita melihat menurut Pak Haji Roma Irama itu sudah 180 orang dari klan Ba'alwi yang sudah tes DNA dan haplogrupnya G. Kemudian tadi Aventador juga sudah bilang mayoritas dari klan Ba'alwi haplogrupnya G. Memang ada yang J tapi sedikit. Jadi kan sudah jelas bahwa mereka para habaib dari Yaman kalau haplogrupnya itu G, jelas mereka itu bukanlah keturunan Kanjeng Nabi. Dan semua ini harus disampaikan kepada publik. Sehingga jika misalnya ada debat nasab, ada kajian ilmiah, yaitu cuma sebagai salah satu sarana untuk menggali ilmu, menggali pengetahuan. Jadi kalau untuk menentukan nasab Ba'alwi atau Habib dari Yaman itu tersambung kepada Rasulullah atau tidak, yaitu cukup dengan tes DNA saja.